Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menikah dengan putri Mbah Soleh Semendi, Mbah Said Sulaiman kembali lagi ke Cirebon, Jawa Barat. Setelah hari pernikahan, Mbah Sulaiman kembali ke Cirebon, Jawa Barat, tempat di mana ia lahir dan menghabiskan masa kanak-kanaknya bersama ayah dan ibu tercinta. Tapi pada saat itu suasana di Banten dan Cirebon sedang ricuh disebabkan terjadinya pertikaian antara Sultan Agung Tirtayasa dengan putranya sendiri, yaitu Sultan Haji. Yang terjadi berkisar pada tahun 1681 sampai 1683. Maka sejak tahun 1681, Sultan Agung Tirtayasa aktif melakukan penyerangan terhadap putranya sendiri. Pemicu pertikaian yang berlangsung sampai 3 tahun ini adalah pemihakan Sultan Haji kepada Belanda. Jadi putranya ini mengkhianati Indonesia. Sultan Haji ini berpihak kepada Belanda. Melihat hal ini, Mbah Sulaiman memutuskan untuk kembali lagi ke Pasuruan. Beliau kembali menetap di Kanigoro, sebuah dusun di desa Gambir Kuning. Di Gambir Kuning beliau mendirikan 2 buah masjid unik. Bahan bangunannya seperti kayu usuk, belandar, ring, dan lain-lain hanya diambilkan dari kayu satu pohon terbesar di hutan Kejayan. Pohon besar itu adalah pemberian dari kepala hutan kerajaan Untung Suropati Pasuruan. Karena ukuran pohon itu sangat besar, disediakanlah 40 ekor sapi untuk menariknya ke lokasi pembangunan masjid. Tapi sapi-sapi itu tidak kuat membawanya. Tapi aneh, keesokan harinya kayu-kayu itu sudah ada di lokasi pembangunan. Konon yang mengangkat kayu itu adalah Sayyid Sulaiman sendiri. Sampai sekarang masjid ini masih tetap ada. Namun karena lokasinya yang sempit, masjid itu dipindah agak ke selatan oleh Syekh Rafi'i, cicit Mbah Sulaiman dari cucunya Umi Kulsum bin Hasan bin Sulaiman pada bulan Rabiul Awal 1243 Hijriah, hampir 2 abad yang lalu. Masjid dengan gaya interior kuno itu kini telah berusia lebih dari 400 tahun. Sampai kini bahan-bahan masjid peninggalan Mbah Sulaiman itu masih asli, kecuali lantai dan tiang bagian dalam. Kabar kekeramatan Mbah Said Sulaiman di Pasuruan terdengar kembali ke Keraton Mataram Solo. Raja Mataram mengutus salah seorang adipatinya untuk memanggil Mbah Said di Pasuruan. Setibanya di Pasuruan, adipati tersebut mengajak Mbah Said untuk memenuhi panggilan raja. Mbah Said bermaksud memenuhi panggilan ini bersama 3 orang santrinya, Mbah Jailani Tulangan Sidoarjo, Ahmad Surahim bin Untung Suropati, dan Said Hazam putranya sendiri. Beliau berangkat ke Solo. Di Keraton Raja Mataram mengumpulkan pembesar-pembesar kerajaan. Ia menyiapkan jamuan besar-besaran yang betul-betul mewah. Namun ada yang terasa janggal di hati Mbah Said. Ada 3 keris pusaka yang diletakkan di atas cowek yang ada sambalnya ketika mereka sedang makan bersama. Mbah Sulaiman heran melihat keris yang ada di depannya itu. Beliau berbisik kepada santrinya, "Le, awakmu lali nggak mangan jangan kacang iki. Ayo panganen situ edang." Kalau bahasa Indonesianya, "Nak, kamu lupa tidak memakan sayur kacang ini. Ayo makan masing-masing satu," perintah Mbah Said Sulaiman. "Oh, enggih Mbah." "Oh iya Mbah," bahasa Indonesianya, jawab mereka serempak. 3 buah keris itu pun habis dimakan seperti halnya makan sayur kacang-kacangan. Semua yang hadir terhenyak. Kalau muridnya seperti ini, apalagi gurunya, gumam mereka kagum. Setelah acara makan-makan selesai, Raja Mataram Solo berembuk dengan pembesar-pembesarnya untuk mengangkat Mbah Sulaiman menjadi hakim. Namun saat kesepakatan ini disampaikan pada Said Sulaiman, beliau menolak dengan alasan akan meminta pertimbangan dan restu kepada istri dan masyarakatnya yang ada di Pasuruan. Tentu saja mereka yang di Pasuruan tidak menyetujui. Mereka tidak mau kehilangan tokoh yang disegani ini. Setibanya di Pasuruan, setelah dari Solo untuk mengabarkan penolakan rakyat Pasuruan pada sang raja, Said Sulaiman pamit kepada istrinya yang sedang hamil tua untuk pergi ke Ampel, Surabaya.
lalu meneruskan perjalanannya ke Jombang. Namun di tengah perjalanan, tepatnya di Kampung Butek, Mojo Agung, Jombang, beliau jatuh sakit, kemudian wafat dan dimakamkan di sana. Tidak diketahui dengan pasti tahun kewafatannya. Istri Mbah Sulaiman yang sedang hamil tua itu terus menunggu kedatangan sang suami. Yang ditunggu-tunggu ternyata tidak kunjung datang. Ia memutuskan untuk mencari Mbah Sulaiman sendiri dari Pasuruan ke Sidoarjo, Surabaya, lalu ke Malang. Akhirnya ia melahirkan di Desa Mendit dekat Pemandian, namun bayinya langsung meninggal dunia dan dimakamkan di Kampung Woksuru. Istri Mbah Sulaiman ini tetap tidak putus asa. Ia terus mencari ke arah selatan menuju Desa Sawo Jajar, Malang bagian timur. Tapi Malang tak dapat ditolak, ia meninggal dunia sesampainya di Desa Grebek. Menurut versi lain, ketika pergi ke Solo untuk memenuhi panggilan raja, Mbah Said Sulaiman tidak sampai ke Solo. Beliau jatuh sakit di tengah perjalanan, tepatnya di Kampung Batek, Mojo Agung. Selama masa sakitnya beliau dirawat oleh seorang kiai bernama Mbah Alif sampai beliau memenuhi panggilan Tuhan. Selama berada di Mojo Agung dalam rawatan Mbah Alif, Mbah Said Sulaiman berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau pertemuannya dengan Raja Solo dianggap baik dan bermanfaat, maka beliau memohon agar dipertemukan. Tetapi jika tidak, maka beliau minta lebih baik wafat di tempat itu. Akhirnya permintaan yang kedua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau tidak sampai bertemu dengan Raja Mataram dan wafat di Mojo Agung. Adipati yang disuruh menjemput Mbah Said Sulaiman mengirim surat kepada Raja Solo bahwa dirinya tidak akan kembali ke Solo dan memilih menetap di Mojo Agung untuk menjaga makam Mbah Said. Sang adipati tetap tinggal di Mojo Agung hingga meninggal dunia dan dimakamkan di sana pula. Jadi mungkin cukup sekian lanjutan cerita tentang Mbah Said Sulaiman dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.